Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membangun jaringan multiple SSID dengan menggunakan perangkat mikrotik. Mau tahu caranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Di materi kali ini kita akan membahas salah satu fitur yang ada pada perangkat jaringan wireless gitu ya. Dimana fitur ini memungkinkan kita untuk membuat banyak nama SSID dalam satu perangkat access point yang sama gitu ya. Nah, fitur ini biasanya kita menyebutnya dengan nama yaitu adalah multiple SSID. Nah, untuk membangun jaringan access point dengan multiple SSID pada perangkat mikrotik, kita harus membuat yang namanya virtual access point pada interface wireless fisiknya. Nah, dengan begitu maka kita bisa memiliki beberapa SSID yang berbeda dan juga memiliki service yang berbeda pula, gitu ya. Nah, untuk fitur multiple SSID ini dapat kita terapkan untuk jaringan access point dengan menggunakan mode bridge ataupun dengan menggunakan mode router, gitu ya. Nah, semua itu tergantung dari jenis access point yang sedang kita bangun. Oke. Nah, untuk dapat memahami di sini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan jaringan tersebut dengan menggunakan topologi sebagai berikut, gitu ya. Dimana di dalam topologi ini, kalau misalnya kita lihat, di sini kita akan menggunakan topologi yaitu adalah menggunakan access point mode router, gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat, baik itu di interface Ether 2 dan WLAN 1 serta WLAN 2 ini memiliki IP address yang berbeda, gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya kita lihat di bagian interface Ether 2 ini dia terhubung menggunakan kabel jaringan, yaitu dimana dia menggunakan IP-nya yaitu adalah 192.168.1.0/24. Nah, sedangkan untuk WLAN satunya, nah ini adalah interface fisiknya ya. Nah, interface fisiknya di sini dia menggunakan nama SSID-nya yaitu adalah AP Guru. Nah, kemudian untuk networknya yaitu adalah 192.168.2.0/24 gitu ya. Nah, kemudian untuk interface WLAN 2-nya ini untuk virtual access point-nya itu dengan menggunakan nama SSID-nya yaitu adalah AP Siswa. Oke. Nah, dia menggunakan IP network yang berbeda pula yaitu adalah 192.168.3.0/24. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu durasi di video ini, saya sudah melakukan konfigurasi access point dengan menggunakan mode router gitu ya pada perangkat ini gitu ya. Dan jika kalian lupa cara konfigurasinya ataupun baru melihat video ini, silakan kalian lakukan konfigurasi access point mode router dengan melihat video tutorial yang sebelumnya yang sudah saya buat gitu ya. Nah, untuk melihat hasil konfigurasinya, di sini videonya sudah saya sediakan di deskripsi di video ini. Oke. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, di sini kita remote dulu perangkat mikrotiknya. Tentunya di sini saya menggunakan perangkat yaitu adalah RB951 gitu ya. Dimana di sini sudah saya lakukan konfigurasi access point mode router gitu ya. Nah, karena di sini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, maka di sini kita cukup mengganti nama access point yang sebelumnya. Oke. Nah, caranya di sini kita remote dulu perangkat mikrotiknya yaitu dengan menggunakan PC admin yang terhubung ke interface Ether 2. Oke. Nah, caranya di sini kita remote dulu perangkat mikrotiknya yaitu dengan menggunakan aplikasi Winbox. Dan di sini saya sudah melakukan remote tentunya, di mana kalian harus memasukkan user serta password yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya sudah melakukan remote. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu adalah kita rubah dulu nama access point yang sebelumnya kita buat di video tutorial sebelumnya. Di mana nama access point sebelumnya yaitu adalah AP SMK TKJ. Sedangkan di video tutorial kali ini nama tersebut kita rubah menjadi AP Guru gitu ya. Nah, caranya di sini kita klik di bagian wireless. Kemudian di bagian WLAN satunya ini kita double klik aja. Nah, kemudian di sini ada nama SSID-nya yaitu adalah AP SMK TKJ. Nah, ini kita rubah sesuai dengan desain topologinya di mana nama access point-nya itu adalah access point Guru. Maka di sini saya ganti jadi yaitu adalah AP Guru seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah ada, di sini kita klik apply kemudian oke. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita cek kembali apakah nama access point-nya sudah berubah atau belum.
gitu ya, dengan cara kita lakukan search di PC adminnya, yang dimana di sini PC admin saya sudah ada interface wirelessnya. Oke, nah caranya di sini kita cek dulu, kita minimaliskan dulu. Nah, kalian klik di bagian tombol sebelah sini gitu ya, yang ada gambar ininya. Nah, kemudian di bagian wirelessnya ini kita buka aja. Nah, kemudian kita cari di sini yaitu adalah AP Guru gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini sudah ada nama access point-nya yaitu adalah AP Guru. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk membuat atau melakukan konfigurasi virtual access point, di mana virtual access point-nya yaitu adalah AP siswa, gitu ya. Nah, caranya di sini kita remote lagi perangkat mikrotik kita. Nah, kemudian di sini kita klik di bagian tanda plus atau tanda add gitu ya. Nah, ini ada tanda segitiga ke bawah. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian di sini akan ada tulisan yaitu adalah virtual. Oke. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian di bagian tab wireless-nya, nah ini kita ganti modenya yaitu adalah AP Bridge gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan AP Bridge? Karena ya nama access point ini nantinya akan digunakan untuk menyebar sinyal agar komputer klien itu dapat terkoneksi gitu ya, atau digunakan sebagai access point. Makanya di sini modenya adalah AP Bridge. Oke. Nah, kemudian di bagian SSID-nya, nah ini SSID-nya yaitu adalah nama access point yang akan kita berikan ke komputer klien, di mana di sini nama access point-nya yaitu adalah AP strip siswa, gitu ya. Nah, kemudian di bagian master interface-nya, nah ini default-nya ketika kita membuat virtual access point, maka dia akan mengarah ke dalam WLAN 1 sebagai AP masternya, gitu ya, atau interface fisiknya. Nah, kemudian di bagian security-nya, nah ini security kalau misalnya kita sudah melakukan konfigurasi pengamanan gitu ya terhadap access point yang kita miliki gitu ya. Nah, karena di sini di video ini hanya khusus untuk di bagian virtual access point, maka nanti untuk security ini akan dipelajari di video materi selanjutnya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, nah untuk konfigurasi virtual access point cuman sampai di sini aja. Oke. Nah, jadi di sini kalian cukup tinggal klik di bagian apply, kemudian pilih OK. Gitu ya. Nah, untuk membedakan mana interface guru dan mana interface siswa, di sini kita bisa mengganti nama dari interface tersebut gitu ya. Nah, caranya di sini kalian tinggal double klik aja di bagian WLAN satunya. Kemudian di bagian generalnya, nah ini kalian ganti namanya. Misal di sini saya namakan yaitu adalah interface strip guru gitu ya. Karena ini adalah interface fisiknya. Nah, kalau udah ya kalian klik apply kemudian OK, dan kemudian untuk di bagian interface siswanya ini juga bisa kita ganti dengan cara kalian double klik aja, kemudian di bagian generalnya kalian ganti jadi interface strip siswa seperti ini. Oke. Nah, kalau udah ya kalian klik apply kemudian OK, dan nanti di sini akan muncul yaitu adalah interface guru dan interface siswa. Nah, untuk membedakannya lagi mana dia interface fisik dan mana dia interface virtual, kalian bisa melihatnya di bagian tipenya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian atas, ini adalah interface fisiknya, karena di sini ada tulisan Atheros AR9300. Ini merupakan chipset dari si access point tersebut, gitu ya, atau wireless tersebut, atau WLAN-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya, nah ini adalah interface virtualnya, di mana di sini tertulis yaitu adalah virtual. Oke. Nah, karena ini adalah router access point mode router, maka di sini kita harus melakukan konfigurasi IP address untuk interface siswanya atau untuk access point siswa, gitu ya. Karena di interface guru atau access point guru ini sudah kita lakukan konfigurasi IP address pada materi sebelumnya gitu ya. Nah, caranya di sini kita closekan aja, kemudian kalian pilih di bagian IP, kemudian pilih address. Nah, kemudian di sini kita add atau kita tambahkan. Nah, kemudian kita masukkan IP address untuk interface siswa. Di mana IP address yang sesuai dengan desain topologi yaitu adalah 192.168.3.1 kemudian /24. Oke. Nah, kemudian di bagian interface jangan lupa kalian ganti jadi interface siswa. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ya kalian klik apply kemudian pilih OK. Maka di sini akan muncul yaitu adalah interface guru yang sudah kita konfigurasi sebelumnya ya, dan yang kedua yaitu adalah interface siswa. Nah, supaya si komputer yang terhubung ke interface siswa ini dapat langsung terhubung ke jaringan internet tanpa memasukkan IP address secara manual, maka di sini kita harus mengaktifkan DHCP server untuk interface siswanya. Nah, caranya di sini kita closekan dulu, kemudian kalian pilih di bagian IP, kemudian pilih DHCP server, kemudian di sini kalian pilih DHCP setup, kemudian kalian pilih di bagian interface DHCP server interface-nya ini kalian ganti jadi interface siswa.
Nah, kalau misalnya udah, nah ini kalian klik next saja, maka di sini akan muncul DHCP address untuk space-nya. Di mana di sini adalah IP network yang ada di interface siswa. Nah, kalau misalnya udah di sini kita klik next saja, maka di sini akan muncul yaitu adalah IP gateway yang akan kita berikan kepada komputer klien yang terhubung ke dalam interface ke dalam wireless siswa gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini adalah IP address yang ada di interface siswa. Nah, kalau misalnya udah ya kalian klik next saja. Nah, di sini akan muncul yaitu adalah range IP address yang akan kita berikan ke komputer ataupun klien yang terhubung ke access point siswa gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, ya ini kalau misalnya kita lihat, dia akan mendapatkan IP address dari 2 sampai 254. Oke. Nah, kalau misalnya udah di sini kita klik next saja, maka di sini akan muncul IP DNS-nya. Nah, bisa jadi IP DNS ini akan berbeda dengan jaringan yang sedang kalian bangun gitu ya. Karena ini adalah DNS yang didapat dari ISP yang ada di jaringan saya. Oke, nah kalau misalnya udah klik next saja, nah di sini akan terlihat berapa lama waktu sewa yang akan diberikan ketika komputer klien yang terhubung ke dalam access point siswa ketika dia mendapatkan IP address gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini defaultnya itu adalah selama 10 menit. Jadi ketika komputer klien itu mendapatkan IP address dari access point siswa, maka dia akan memiliki masa sewa selama 10 menit. Nah, kalau misalnya masa sewanya itu habis, maka si komputer klien yang terhubung ke AP siswa ini harus melakukan request IP address ke DHCP servernya gitu ya. Nah, di sini kita defaultkan aja yaitu adalah selama 10 menit. Nah, kalau udah ya kalian klik di bagian next aja. Oke, nah ini sudah tertulis yaitu adalah setup has complete successful. Oke, nah ini kita klik OK aja. Nah, di sini kita lihat bahwa interface-nya berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena interface siswa ini belum ada yang melakukan request IP address, makanya di sini dia akan berwarna merah. Begitu juga dengan interface guru, karena belum ada yang melakukan request IP address, maka di sini interface-nya berwarna merah, gitu ya. Oke, nah di sini kita akan lakukan percobaan dengan melakukan koneksi dari komputer klien menggunakan jaringan wireless, gitu ya. Nah, karena kita akan mengkoneksikan komputer server ini atau komputer admin ini dengan menggunakan wireless, maka di sini kita cabut dulu interface Ether 2 yang mengarah ke komputer adminnya gitu ya. Karena komputer admin ini kebetulan sudah ada jaringan wirelessnya. Oke, nah ini saya cabut dulu yang di bagian interface Ether 2, jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita lakukan percobaan dengan mengakses access point baik itu AP guru maupun AP siswa gitu ya. Nah, caranya di sini kita closekan dulu si Winbox-nya. Kemudian di sini kita klik di bagian interface-nya, kemudian pilih di bagian wireless. Kemudian kita coba dulu untuk AP gurunya gitu ya. Nah, di sini kita klik di bagian AP gurunya, kemudian pilih connect gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita sudah dapat terkoneksi ke dalam access point guru. Nah, kemudian kita cek dulu nih, apakah IP address-nya itu akan sama dengan AP gurunya gitu ya. Nah, caranya kalian buka yaitu adalah control panel. Kalian klik di bagian control panelnya. Kemudian kalian klik di bagian network and sharing, network dan internet, Kemudian pilih di bagian network and sharing center. Kemudian kalian pilih di bagian change adapter setting. Kemudian di bagian Wi-Fi-nya atau di bagian wireless-nya ini kalian double klik aja. Kemudian pilih di bagian details gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP address-nya yaitu adalah 192.168.2.254. Nah, di mana ini adalah IP address yang ada di interface gurunya gitu ya. Di mana IP network-nya itu adalah 192.168.2.0/24. Begitu juga di bagian default gateway-nya ini adalah IP address yang ada di interface guru gitu ya. Di mana IP address-nya itu adalah 192.168.2.1. Yang tentunya IP address ini akan dijadikan gateway supaya si komputer kliennya ini yang terkoneksi ke AP guru dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita lakukan percobaan apakah klien yang terhubung ke access point guru dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Oke, nah caranya di sini kita close-kan aja. Kemudian kita minimaliskan ini semua. Kemudian kita buka yaitu adalah CMD dengan cara kalian klik tombol start. Kemudian kalian ketikkan yaitu adalah CMD atau command prompt. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di CMD-nya, nah ini kemudian kita perbesar, saya perbesar. Kemudian kalian lakukan ping gitu ya. Kita lakukan ping ke google.com gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tekan enter, maka di sini kita akan terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, atau bisa juga kita pastikan dengan cara yaitu adalah membuka browser. Kemudian di sini kita coba akses sebuah situs, misalnya yaitu adalah YouTube misalnya.
gitu ya. Nah, ketika kita mengakses YouTube, maka di sini kita dapat mengakses YouTube atau bisa juga mengakses yang lain, misalnya detik.com lah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengakses detik.com, maka kita juga dapat mengakses jaringan internet. Oke. Nah, ini adalah kalau misalnya kita terkoneksi ke akses point guru. Bagaimana dengan akses point siswa? Nah, kalau misalnya kita ingin mengakses jaringan akses point siswa atau AP siswa, nah, di sini kita klik aja di bagian menu wireless-nya, kemudian pilih di bagian interface wireless-nya. Setelah itu kita cari nama akses point siswa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini akan ada namanya yaitu adalah AP siswa. Nah, ini kita klik aja, kemudian pilih connect. Kita tunggu sampai dia terkoneksi. Nah, di sini kita lihat bahwa kita dapat terkoneksi ke AP siswa. Nah, kemudian kita cek lagi IP yang didapat sama si akses point siswa itu berapa gitu ya. Nah, ini kita klik di bagian interface wireless-nya, di bagian wifi-nya kita double klik. Nah, kemudian kita pilih detail. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini IP address yang didapat yaitu adalah 192.168.3.254, di mana ini adalah IP address yang satu network dengan interface siswa, di mana IP networknya yaitu adalah 192.168.3.0/24. Begitu juga kalau misalnya kita lihat di bagian gateway-nya, nah di sini terlihat bahwa IP address-nya yaitu adalah 192.168.3.1, di mana IP gateway ini adalah IP address yang ada di interface siswa. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lakukan uji coba dengan cara kita melakukan ping kembali ke google.com gitu ya. Nah, ini kan dia pingnya ke google.com dengan menggunakan interface guru gitu ya. Nah, bagaimana dengan interface siswa? Nah, kita lakukan ping kembali ke google.com gitu ya. Nah, kalau kita tekan enter, maka di sini terlihat bahwa kita juga dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet dengan menggunakan interface siswa gitu ya, atau akses point siswa. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi dengan cara mengakses situs gitu ya. Misalnya di sini saya mau akses yaitu adalah liputan6.com. liputan6.com gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buka, nah di sini akan terlihat bahwa kita juga dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya dengan menggunakan AP siswa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kembali, kita remote perangkat mikro kita dengan menggunakan jaringan wireless. Kita klik di bagian perangkat wireless-nya, kemudian kita pilih connect. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalian klik di bagian menu wireless-nya, kemudian kalian pilih di bagian registration, maka di sini akan terlihat bahwa terdapat satu buah komputer atau satu buah klien yang terkoneksi ke dalam interface siswa atau ke dalam access point siswa. Dan kita bisa melihatnya di bagian menu di interface-nya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kita telah berhasil membangun jaringan multiple SSID dengan memanfaatkan fitur yaitu adalah virtual access point pada perangkat mikrotik, di mana setiap komputer klien akan menampilkan dua SSID yang berbeda yang dipancarkan pada perangkat yang sama. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.